Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang bijak bermahkotakan pengetahuan. Amsal 14 ayat 18. Saat hidup berada di persimpangan jalan, kita harus mengambil sebuah keputusan yang akan menentukan jalan kita ke depan. Tidak setiap jalan akan membawa kita sampai ke tujuan yang dikehendaki. Bagaimana kita mengetahui jalan mana yang benar, ketika ada begitu banyak pilihan dalam hidup? Amsal 14 menguraikan perbandingan jalan orang bijak dengan orang bodoh. Yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya, jika menyangkut kebijaksanaan. Jika Anda memilih pendekatan hidup yang bodoh atau keras kepala, Tuhan akan memastikan Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, yaitu kebodohan. Jika sebaliknya Anda bijaksana, Tuhan akan memberi Anda lebih banyak pengetahuan. Orang yang bijaksana tahu apa yang harus dilakukan dalam kebanyakan situasi. Mereka berhati-hati dan bijaksana. Mereka memanfaatkan peluang hidup dan menghindari jebakan. Mereka sukses dan terhormat dalam hidup. Mereka menghindari kegagalan, rasa sakit, dan masalah yang harus ditanggung oleh orang-orang bodoh yang kehilangan atau menghancurkan kesempatan dan jatuh ke dalam banyak jerat yang menyakitkan. Dengan memilih untuk takut akan Allah dan menaati perintah-perintahnya, seseorang dapat memperoleh mahkota pengetahuan. Dia akan diberkati untuk mengetahui tindakan dan hal-hal apa yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi jika seseorang menolak untuk bijaksana serta menolak Tuhan dan firman-Nya, maka dia akan menerima kebodohan dan rasa sakit serta kesulitan yang menyertainya sebagai bagiannya sepanjang hidup. Orang bebal menolak untuk takut akan Tuhan dan dia tidak merendahkan dirinya untuk mematuhi Alkitab. Dia mengandalkan kecerdasan, perasaan, kebiasaan, opini populer, tradisi, atau pendidikan duniawi untuk membimbingnya. Tuhan yang agung akan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kebodohan atau kebebalan adalah sebuah pilihan, dan banyak orang membuatnya setiap hari. Amsal 1 ayat 32 berbunyi demikian, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Mereka menyukai kebodohan dan memilih untuk menolak hikmat Tuhan. Bagaimana orang bebal mewarisi kebodohan? Dengan membuat pilihan di luar rasa takut akan Tuhan dan hikmat kitab suci, dia kehilangan kebenaran dan berakhir dengan rasa sakit disfungsional dari orang bodoh. Karena pandangan dunia yang humanistik dan naturalistik, dia tidak tahu apa-apa tentang keabadian, realitas, kebenaran, dan kebijaksanaan. Dia menghancurkan hidupnya di bumi dengan kebodohan dan keras kepala. Apa itu orang yang bijaksana? Dia takut akan Tuhan dan menganggap setiap ajaran kitab suci benar, dan dia membenci setiap jalan yang salah. Dia menolak kriteria lain untuk kebenaran selain Alkitab. Dia jauh lebih unggul dari orang bodoh. Saat dihadapkan dengan informasi baru, orang bodoh mempercayainya, tetapi orang yang bijaksana berhati-hati, karena dia mencari semua kemungkinan dan konsekuensi yang terlewatkan oleh orang yang bodoh. Bagaimana orang yang bijaksana dimahkotai dengan pengetahuan? Dengan bersikap hati-hati, kritis, dan pesimis tentang informasi apapun di luar Alkitab, dia menempatkan semua informasi pada kriteria yang kaku. Apakah Tuhan menyetujuinya? Mekanisme ini menjaganya dari delusi, penipuan, kebohongan, penipuan, dan jebakan. Itu mempromosikan kesalehan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Dia tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi apapun. Ia memiliki pengetahuan yang luar biasa yang tidak dapat ditemukan oleh orang bebal. Bisakah orang yang tak berpengalaman menjadi orang yang bijaksana? Ya, itulah sebabnya Salomo menulis Amsal 1 ayat 4 yang tertulis demikian, untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijakan pada orang muda. Ya, itulah sebabnya Allah mengilhami kitab suci. Kebijaksanaan ditawarkan di seluruh Amsal dan Alkitab, tetapi kebanyakan orang tidak menginginkannya. Mereka lebih suka menuruti nafsu mereka dan tawaran hiburan yang sia-sia. Orang bebal mewarisi kebodohan rohani, karena dia tidak dapat mendeteksi kebohongan guru-guru palsu, karena dia telah menolak satu-satunya standar yang tidak dapat salah untuk menguji mereka. Kesalahan akibat kebodohan sendiri terjadi saat kita mengikuti nasihat dan keinginan yang egois. Kebodohan akan makin ditambahkan jika kita menyalahkan Tuhan atas kekacauan dalam hidup kita. Sementara orang yang bijaksana akan mengambil tanggung jawab atas kesalahan mereka dan orang bijak belajar dari hal itu. Tetapi orang yang bijaksana sering berdoa agar Tuhan mengungkapkan lebih banyak pengetahuan kepadanya. Dia sepenuhnya yakin bahwa kitab suci cukup untuk semua yang perlu dia ketahui. Anda akan membuat banyak pilihan hari ini, entah berdasarkan hati dan pikiran Anda yang sederhana, atau berdasarkan hati dan pikiran Allah yang tak terbatas yang diungkapkan di dalam Alkitab. Anda akan mewarisi kebodohan sebagai hasil dari pilihan Anda, atau Anda akan diberkati dan dihormati dengan pengetahuan. Itu adalah pilihan Anda, konsekuensinya pasti akan mengikuti, dan Anda akan merasakannya untuk selama-lamanya. Yesus mengajarkan ada 4 cara untuk menanggapi khotbah atau Alkitab,
yaitu Anda dapat menanggapi dengan lesu, dan iblis akan mencuri keuntungan apapun. Anda bisa berkecil hati dengan beberapa kesulitan, dan Anda tidak akan pernah berarti apa-apa. Anda dapat teralihkan oleh daya tarik dunia ini, dan Anda tidak akan pernah berarti apa-apa. Atau Anda dapat mempersiapkan, memfokuskan, mengulas, dan menerapkan apa yang Anda pelajari dari Alkitab dan menghasilkan banyak buah dalam kehidupan Anda. Dia meringkas keempat tanggapan ini dan konsekuensinya kepada para rasulnya. Dalam Lukas pasal 8 ayat 18 tertulis demikian. Karena itu perhatikanlah bagaimana kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggapnya ada padanya. Yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya, jika menyangkut kebijaksanaan. Apa yang akan Anda lakukan dengan firman Allah yang tertulis dan tema terbesarnya tentang Yesus Kristus hari ini?